warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yumna Hairunisa dengan NIM 2306022043 dari kelas 3B Tadis IPA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem koordinasi manusia. Tugas ini dibuat untuk memenuhi UAS Biologi Umum dengan dosen pengampu Ibu Feni Widianti MPD. Dalam materi kali ini saya dibantu oleh PPT. Baiklah, pertama mari kita melihatnya. Sistem koordinasi manusia. Sistem koordinasi manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sistem saraf, yang kedua ada sistem hormon, dan yang ketiga ada sistem indera manusia. Langsung saja, yang pertama yaitu adalah sel saraf. Sel saraf adalah serangkaian organ yang kompleks dan bersambungan serta terdiri terutama dari jaringan saraf. Sistem saraf tersusun oleh berjuta-juta saraf pusat dan saraf tepi. Dalam kegunaannya, saraf mempunyai hubungan kerja seperti mata rantai berurutan antara reseptor dan efektor. Dalam sistem saraf terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu struktur sistem saraf. Neutron atau sel saraf merupakan satuan kerja utama dan bagian dari sistem koordinasi yang berfungsi mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik secara cepat. Komponen sistem saraf terdiri atas sel saraf pusat, dan sel saraf tepi. Untuk bereaksi terhadap rangsangannya, tubuh itu memerlukan 3 komponen, yaitu reseptor, sistem saraf, dan juga efektor. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada neuron sensorik atau neuron aferen. Neuron sensorik ini dendritnya berhubungan dengan reseptor dan neuritnya berhubungan dengan dendrit neuron lain. Fungsinya untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat susunan saraf. Yang kedua ada neuron motorik atau neuron efektor. Dendritnya berhubungan dengan neuron lain, dari neuritnya berhubungan dengan efektor atau alat pemberi tanggapan terhadap suatu rangsangan. Fungsinya adalah untuk menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf ke efektor. Yang selanjutnya yaitu neutron asosiasi. Neutron asosiasi adalah penghubung antara neutron motorik dan juga neutron sensorik. Berdasarkan tempatnya, neutron asosiasi dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada neutron konektor. Neutron konektor merupakan penghubung antara neutron satu dengan neutron lainnya. Dan yang kedua ada neutron adjustor. Neutron adjustor merupakan penghubung antara neutron sensorik dan neutron motorik yang terdapat di dalam otak dan sumsum tulang belakang. Yang selanjutnya ada yang namanya impuls saraf. Impuls saraf adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Impuls akan menyebabkan terjadinya gerakan. Gerakan dibedakan menjadi 2, yaitu gerakan sadar dan juga gerakan refleks. Impuls akan menyebabkan terjadinya gerakan, yaitu yang pertama ada gerakan sadar. Gerakan sadar atau gerakan disengaja atau disadari terjadi menjadi impuls reseptor atau indera diterima oleh saraf sensorik. Saraf sensorik akan mengirimkannya kepada otak dan otak akan mengirimkan sinyal pada saraf motorik untuk selanjutnya dilanjutkan pada efektor atau otot, sehingga saat misalkan ingin menggerakkan tangan atau apa itu langsung bergerak dan itu disadari. Yang selanjutnya adalah gerakan refleks atau tidak disengaja atau tidak disadari. Dari impuls atau reseptor
Dari impuls reseptor atau indera menuju ke syaraf sensorik, dari syaraf sensorik itu sinyalnya akan menuju sumsum tulang belakang saraf, dan dari sumsum tulang belakang itu akan menuju saraf motorik dan juga akan menuju efektor, di mana perbedaannya dari gerak yang disadari, gerak sadar dan gerak refleks adalah perbedaan di yang menerimanya, yaitu jika saraf gerakan sadar dikeluarkan oleh otak, tapi jika gerakan refleks dikeluarkan oleh sumsum tulang belakang. Yang selanjutnya ada mekanisme penghantaran impuls. Neuron dalam keadaan istirahat memiliki energi potensial membran untuk bekerja mengirimkan impuls dalam keadaan istirahat, disebut polarisasi membran. Adanya impuls menyebabkan membran sel saraf terdepolarisasi, akibatnya ada perbedaan muatan sel saraf dan menyebabkan impuls merambat ke sepanjang akson menuju sinapsis. Yang selanjutnya yaitu ada jenis sistem saraf. Yang pertama adalah sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ada otak. Otak manusia terdiri dari yang pertama ada otak besar atau cerebrum. Otak besar merupakan bagian terbesar dari otak dengan permukaan yang berlipat. Diduga semakin banyak lipatan, semakin cerdas seseorang. Cerebrum sendiri terdiri atas dua belahan hemisfer yang dipisahkan oleh visura longitudinal. Kedua hemisfer dihubungkan oleh sejumlah serabut saraf yang disebut serabut corpus callosum. Melalui selaput ini, impuls diteruskan dari satu hemisfer ke hemisfer yang lain. Otak besar terdiri dari ada otak depan, lobus frontalis, yang merupakan pengendali dari gerakan otot. Lalu ada otak belakang, yaitu lobus occipitalis, yang merupakan pusat penglihatan. Lalu yang terakhir ada otak samping atau lobus temporalis, yang merupakan pusat pendengaran. Selain otak besar, ada juga otak tengah. Otak tengah terletak di depan otak kecil. Bagian otak tengah adalah lobus opticus yang berhubungan dengan gerak refleks mata. Pada dasarnya, otak tengah terdapat kumpulan badan sel saraf atau yang disebut ganglion yang berfungsi untuk mengontrol gerakan dan kedudukan tubuh. Yang ketiga ada otak depan. Otak depan terdiri dari talamus dan hipotalamus. Talamus berfungsi menerima semua rangsang dari reseptor kecuali bau-bauan dan meneruskannya ke area sensorik. Hipotalamus berperan dalam pengaturan suhu tubuh, pengatur nutrisi, pengaturan agar tetap sadar, dan penumbuhan sikap agresif. Hipotalamus juga merupakan tempat sekresi hormon yang mempengaruhi pengeluaran hormon pada hipofisis. Yang keempat ada otak kecil atau cerebellum. Otak kecil terletak di depan sumsum lanjutan. Otak kecil merupakan pusat keseimbangan gerak dan koordinasi gerak otot serta posisi tubuh. Terdapat di bagian bawah sebelum terdapat jembatan farol yang berfungsi untuk menghantarkan impuls otak-otak bagian kiri dan kanan tubuh. Jembatan farol ini juga menghubungkan otak besar dengan otak kecil. Yang selanjutnya adalah sumsum lanjutan. Sumsum lanjutan disebut juga dengan sumsum sambung atau batang otak. Sumsum lanjutan menghubungkan sumsum tulang belakang dengan otak. Sumsum lanjutan merupakan pusat pengaturan pernafasan, denyut jantung, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, tekanan darah, gerak alat pencernaan, dan sekresi kelenjar pencernaan seperti menelan, batuk, bersin, bersendawa, dan muntah juga diatur oleh sumsum lanjutan.
Dalam slide selanjutnya ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang memiliki fungsi yaitu untuk menghantarkan impuls baik dari otak maupun menuju otak. Sumsum tulang belakang juga berfungsi untuk mengatur gerakan refleks tubuh. Di dalam sumsum tulang belakang terdapat neuron sensorik dan juga neuron motorik. Neuron sensorik berfungsi untuk membawa rangsangan ke pusat susunan saraf yaitu otak, sedangkan neuron motorik berfungsi untuk membawa impuls yang berupa perintah tanggapan dari otak ke efektor. Efektor berupa otot atau kelenjar-kelenjar. Dalam slide selanjutnya ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah sistem saraf sadar atau saraf somatik dan sistem saraf tidak sadar atau sistem saraf otonom. Yang pertama yaitu sistem saraf sadar atau saraf somatik. Saraf sadar adalah saraf yang rangsangannya disampaikan ke pusat reseptor yaitu ke pusat motorik pada cerebrum. Saraf ini mengatur gerakan yang disadari, misalnya gerakan kepala, gerakan badan, atau gerakan anggota gerak. Yang selanjutnya yaitu sistem saraf tidak sadar. Saraf otonom adalah saraf yang rangsangannya tidak disampaikan ke otak. Sistem otonom mengontrol kegiatan organ-organ dalam, misalnya denyut jantung, tekanan darah, perubahan pupil, serta gerakan otot-otot pada organ-organ dalam tubuh seperti usus dan lambung. Sistem saraf otonom bisa dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatetik dan sistem saraf parasimpatetik. Kerja sistem saraf simpatetik dan sistem saraf parasimpatetik ini berlawanan. Contohnya, bila saraf simpatetik memacu atau mempercepat kerja organ tubuh, maka saraf parasimpatetik bersifat menghambat atau memperlambat kerja organ tubuh, sehingga organ tubuh itu dapat bekerja dengan kecepatan normal. Slide selanjutnya yaitu gangguan dalam sistem saraf. Gangguan dalam sistem saraf itu ada banyak, tapi yang saya ambil hanyalah 4. Yang pertama yaitu epilepsi. Epilepsi merupakan penyakit yang dicirikan dengan adanya serangan neuron pada motorik atau pada neuron sensorik secara berulang-ulang. Akibatnya otot-otot rangka berkontraksi berulang-ulang tanpa disadari. Yang selanjutnya ada Alzheimer. Penderita Alzheimer kehilangan kemampuan untuk mengingat peristiwa yang baru saja terjadi. Mereka kemudian menjadi bingung dan pelupa, sering mengulang pertanyaan-pertanyaan yang sama, atau tersesat ketika berada di tempat-tempat yang sering mereka kunjungi. Yang ketiga ada stroke. Stroke merupakan penyakit yang timbul karena pembuluh darah di otak tersumbat atau pecah sehingga otak menjadi rusak. Yang terakhir ada amnesia. Amnesia merupakan gangguan yang terjadi pada otak karena goncangan batin atau cedera. Yang selanjutnya ada sistem hormon. Yang pertama ada struktur sistem hormon. Sistem hormon atau endokrin adalah sekumpulan kelenjar atau organ yang memproduksi hormon, yaitu senyawa organik pembawa pesan kimia di dalam aliran darah menuju sel atau jaringan tubuh. Sistem endokrin berinteraksi dengan sistem saraf, berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, homeostasis, pertumbuhan, perkembangan seksual dan sistem reproduksi, siklus tidur, serta siklus nutrisi. Yang kedua yaitu ada jenis sistem hormon. Hormon dihasilkan oleh kelenjar. Berdasarkan dan jenis hormon itu ada dua. Yang pertama itu berdasarkan aktivitasnya dan yang kedua adalah berdasarkan aspek, macam, dan letaknya. Berdasarkan aktivitasnya, hormon dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kelenjar yang bekerja sepanjang hayat, misalnya hormon yang memegang metabolisme. Yang kedua adalah kelenjar yang bekerja mulai pada masa tertentu, misalnya hormon kelamin.
Yang ketiga yaitu kelenjar yang bekerja sampai masa tertentu saja, misalnya hormon pertumbuhan dan timus. Yang selanjutnya berdasarkan aspek macam dan letaknya. Berdasarkan aspek macam dan letaknya ini ada 9. Yang pertama yaitu kelenjar hipofisis yang terletak di otak besar. Yang kedua ada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok yang terletak di leher. Yang ketiga ada kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok yang terletak di dekat kelenjar gondok. Yang keempat ada kelenjar epifase yang terletak di dalam otak. Kelenjar hipofisis menghasilkan hormon somatotroph yang berfungsi untuk menstimulasi pertumbuhan tubuh. Hormon prolaktin atau hormon laktogen yang berfungsi untuk merangsang kelenjar susu untuk mensekresikan susu. Ada juga hormon teotrop yang berfungsi untuk merangsang sekresi kelenjar tiroid. Ada juga hormon adenotropin yang berfungsi untuk merangsang dan mengendalikan sekresi kelenjar korteks adrenal. Ada juga follicle stimulating hormone atau FSH yang terdapat pada wanita dan juga pria. Pada wanita, FSH ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan folikel dalam indung telur, dan pada pria berfungsi untuk mempengaruhi proses spermatogenesis. Ada juga luteinizing hormone atau LH yang ada pada wanita dan juga pria. Pada wanita, LH ini berfungsi untuk merangsang ovulasi, dan pada pria, LH ini berfungsi untuk merangsang sel interstitial lining di dalam testis agar menghasilkan testosteron, hormon melanosit. Ada juga hormon melanosit stimulating hormone atau MSH. Hormon ini berperan dalam mengatur perubahan warna kulit. Yang selanjutnya ada vasopressin untuk mempengaruhi tekanan darah. Ada juga pitresin dan juga oksitosin yang berfungsi untuk membantu proses kelahiran. Yang selanjutnya ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon tiroksin, tironin, kalsitonin yang berfungsi untuk mempengaruhi metabolisme sel, proses produksi panas, oksidasi sel-sel tubuh kecuali sel otak dan sel limfa, mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan tubuh, dan juga berpengaruh dalam mengubah tirosin. Yang selanjutnya, kelenjar paratoid itu menghasilkan hormon paratomon yang berfungsi untuk mengatur pertukaran zat kapur dan fosfor di dalam tubuh. Yang selanjutnya ada kelenjar epifase yang menghasilkan hormon, tapi fungsinya itu belum jelas. Yang kelima ada kelenjar timus atau kelenjar kacangan yang terletak di rongga dada, yakni antara paru-paru dan di belakang tulang dada. Yang keenam ada kelenjar adrenal atau suprarenalis yang terletak di atas ginjal. Yang ketujuh ada kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans yang terletak di sebelah bawah lambung. Yang ke-8 dan ke-9 ada kelenjar usus dan lambung serta kelenjar kelamin atau gonad yang terletak di daerah rongga perut. Pada pria di dalam buah zakar dalam kantung skrotum. Kelenjar timus atau kelenjar kacangan berfungsi menghasilkan hormon somatotroph atau hormon pertumbuhan. Lalu ada kelenjar adrenal yang menghasilkan mineralokortikoid dan glukokortikoid dan juga menghasilkan adrenalin dan epinefrin. Hormon adrenalin dan apnefrin berfungsi untuk memacu aktivitas jantung
dan menyempitkan pembuluh darah kulit serta kelenjar mukosa. Mengendurkan otot polos pada batang tenggorokan sehingga melapangkan pernafasan, mempengaruhi pemecahan glikogen atau glikolisis dalam hati sehingga menaikkan kadar gula darah. Yang ketujuh ada kelenjar pankreas yang menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin ini bersifat antagonis dengan hormon adrenalin, yaitu untuk mengubah gula menjadi glikogen dalam hati dan otot. Yang kedelapan, kelenjar usus dan lambung itu. Kelenjar usus menghasilkan hormon sekresin dan kolesistokinin. Sedangkan kelenjar lambung menghasilkan hormon gastrin. Hormon-hormon tersebut berperan dalam merangsang sekresi getah lambung. Yang terakhir ada kelenjar kelamin atau kelenjar gonad. Kelenjar kelamin pada pria menghasilkan hormon androgen dan sel sperma. Hormon androgen ini adalah yang terpenting dari hormon androgen adalah testosteron yang berfungsi untuk mempertahankan proses spermatogenesis dan memberi efek negatif terhadap sekresi LH oleh hipofisis. Sedangkan kelenjar kelamin pada wanita menghasilkan sel telur, hormon estrogen, dan hormon progesteron. Slide selanjutnya ada gangguan pada sistem hormon. Gangguan pada sistem hormon ini ada beberapa. Yang pertama yaitu adanya gigantisme. Gigantisme adalah pertumbuhan raksasa akibat kelebihan hormon somatotrof. Hormon somatotrof ini adalah hormon pertumbuhan. Yang kedua ada akromegali. Akromegali adalah pertumbuhan pada ujung-ujung tulang pipa akibat kelebihan hormon somatotrof. Yang ketiga ada kretinisme. Kretinisme adalah kekerdilan yang diakibatkan oleh kurangnya hormon somatotrof. Yang keempat ada morbus Basedow. Morbus Basedow adalah meningkatnya denyut jantung, gugup emosional, pelupuk mata terbuka lebar, dan bola mata melotot diakibatkan karena kelebihan tiroksin. Yang kelima ada yang namanya misoedem. Misoedem adalah kegemukan yang luar biasa serta kecerdasan yang menurun akibat kelebihan hormon tiroksin. Yang keenam ada tetanus. Tetanus adalah kekurangan hormon paratohormon ya. Yang terakhir ada diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah disebabkan oleh kekurangannya hormon insulin. Selanjutnya yaitu sistem indera manusia. Sistem indera manusia adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang merupakan reseptor penerima atau rangsang. Alat indera merupakan reseptor yang sangat peka terhadap perubahan lingkungan dan rangsangan. Indera manusia itu ada 5. Yang pertama indera penglihatan, yang kedua indera penciuman, yang ketiga indera pengecapan, yang keempat ada indera peraba, dan yang kelima ada indera pendengaran. Langsung saja yang pertama yaitu indera penglihatan. Indera penglihatan atau mata. Bola mata itu terdiri dari banyak bagian. Yang pertama ada sklera. Sklera merupakan selaput jaringan ikat yang kuat dan berada pada lapisan terluas di mata yang berwarna putih. Yang selanjutnya ada kornea. Kornea merupakan selaput yang tembus cahaya. Melalui kornea kita dapat melihat membran pupil dan juga iris. Yang selanjutnya ada koroid. Koroid adalah selaput tipis dan lembab yang merupakan bagian belakang tunika vaskulosa, yaitu lapisan tengah yang sangat peka terhadap rangsangan. Yang selanjutnya ada iris. Iris merupakan diafragma yang terletak di antara kornea dan juga mata. Iris sendiri memberikan warna pada bola mata dan dilengkapi dengan otot kecil untuk melebarkan atau mengecilkan pupil untuk mengatur cahaya yang masuk. Yang selanjutnya yaitu ada pupil. Pupil merupakan bukaan kecil berwarna hitam dan berada di tengah iris.
Pupil ini merupakan jalan masuknya cahaya ke dalam mata. Yang selanjutnya ada lensa. Lensa adalah fokus utama yang membiaskan berkas-berkas cahaya yang terpantul dari benda-benda yang dilihatnya menjadi bayangan yang jelas pada retina lensa. Berada di dalam sebuah kapsul elastik yang dikaitkan pada korpus ciliare choroid yang oleh ligamentum suspensorium. Yang selanjutnya ada retina. Retina merupakan lapisan bagian dalam yang sangat halus dan sangat sensitif terhadap cahaya. Pada retina sendiri terhadap reseptor yang disebut sebagai fotoreseptor. Selanjutnya ada aqueous humor atau cairan berair yang terdapat di balik kornea, yaitu cairan yang menyerupai gel yang membantu memberikan bentuk pada bola mata. Yang selanjutnya adalah bintik kuning. Bintik kuning adalah bagian retina yang paling peka terhadap cahaya karena merupakan tempat perkumpulan sel-sel saraf yang berbentuk kerucut dan juga batang. Yang selanjutnya ada saraf optik. Saraf optik adalah saraf yang memasuki sel tali dan kerucut dalam retina untuk menuju ke otak. Yang terakhir ada bintik buta. Bintik buta adalah bagian mata yang berfungsi untuk meneruskan dan membelokkan berkas saraf menuju otak. Di bagian mata ini, yaitu di bintik buta, tidak ada sel-sel yang peka terhadap rangsangan cahaya. Dalam slide selanjutnya ada indera pembau. Hidung merupakan indera pembau yang menerima rangsangan zat kimia yang bertindak sebagai kemoreseptor. Reseptor hidung adalah saraf olfaktori dan terletak pada langit-langit rongga hidung yang peka terhadap bau atau odoran. Daerah yang sensitif terhadap bau terletak di bagian atap rongga hidung, di mana terdapat dua jenis sel, yaitu sel penyokong berupa sel-sel epitel dan sel pembau sebagai reseptor yang berupa sel-sel syaraf. Di dalam hidung terdapat konkam nasal superior, intermediate, serta interior. Pada bagian konkam nasal superior terdapat akar-akar sel dan jaringan syaraf penciuman nervus affectorius yang berfungsi untuk mendeteksi bau-bauan yang masuk melalui hirupan nafas. Fungsi dari sistem pembau adalah mengidentifikasi molekul-molekul kimia yang dilepaskan di udara yang mengakibatkan bau. Indera pengecap itu lidah. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap yang biasanya dikenal dengan kemoreseptor cair. Reseptor lidah adalah papila atau tonjolan yang terletak di permukaan lidah dan di dalamnya terdapat tunas pengecap yang sangat peka terhadap molekul yang dapat larut dalam air liur. Pengecapan terutama berhubungan dengan fungsi dari kuncup rasa yang terdapat di dalam mulut. Walaupun demikian, peneliti telah menganalisis 13 reseptor kimia yang ada di dalam sel pengecap, yaitu 2 reseptor natrium, 2 reseptor kalium, 1 reseptor klorida, 1 reseptor adenosin, 1 reseptor inosin, 2 reseptor manis, 2 reseptor pahit, 1 reseptor glutamat, dan 1 reseptor ion hidrogen. Sensasi pengecap utama itu ada 5, yaitu yang pertama ada rasa asam. Rasa asam ini terjadi karena konsentrasi ion hidrogen. Yang kedua ada rasa asin. Rasa asin ini dihasilkan dari garam yang terionisasi terutama karena konsentrasi ion natrium. Yang ketiga ada rasa manis. Rasa manis dibentuk dari beberapa zat yang mencakup gula. Ada glikol, alkohol, aldehid, keton, amina, ester, asam amino, protein, asam sulfonat, asam halogenasi, dan asam-asam organik dari timah dan berilium. Yang keempat ada rasa pahit. Rasa pahit ini didapatkan hampir seluruhnya disebabkan oleh substansi organik. Yang kelima ada rasa umami. Rasa umami adalah rasa kecap yang menyenangkan secara kuantitatif.
Rasa umami ini didapatkan dari makanan yang mengandung L-glutamat. Pada slide selanjutnya ada indera peraba. Indera peraba digunakan untuk merasakan rangsangan fisik seperti sentuhan, tekanan, suhu, dan nyeri. Indera peraba terdapat di seluruh permukaan kulit dan memiliki reseptor khusus. Ketika reseptor merespon rangsangan, sinyal akan dikirimkan ke otak melalui saraf sensorik. Reseptor kulit ini terdiri dari korpus-korpus pada lapisan epidermis dan dermis yang dapat merasakan berbagai rangsangan. Yang pertama ada reseptor ujung saraf tanpa selaput. Reseptor ujung saraf tanpa selaput ini bisa merasakan rasa sakit atau nyeri. Yang selanjutnya ada reseptor ujung rambut. Reseptor ujung rambut ini dapat merasakan gerakan rambut. Yang selanjutnya ada ujung saraf Pacini. Ujung saraf Pacini ini merasakan tekanan kuat. Yang selanjutnya ada ujung saraf Ruffini. Ujung saraf Ruffini ini berfungsi untuk merasakan panas. Yang terakhir selanjutnya ada ujung saraf Krause. Ujung saraf Krause ini berfungsi untuk merasakan dingin. Yang selanjutnya ada ujung saraf Meissner. Ujung saraf Meissner ini berfungsi untuk merasakan adanya sentuhan. Yang terakhir ada diskus Merkel. Diskus Merkel ini berfungsi untuk merasakan sentuhan, tekanan ringan, dan juga sakit atau nyeri. Sistem indera yang terakhir ada indera pendengaran. Telinga merupakan indera pendengar fenoreseptor. Telinga menerima rangsangan berupa getaran sehingga disebut fonoreseptor. Telinga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada telinga luar. Telinga luar sendiri terdiri dari daun telinga, piana auricle, saluran telinga luar, meatus acousticus externus, dan juga selaput gendang atau membran timpani. Bagian telinga ini berfungsi untuk menerima dan menyalurkan getaran, suara atau gelombang bunyi sehingga menyebabkan bergetarnya membran timpani. Yang kedua ada telinga tengah. Telinga tengah merupakan suatu rongga kecil dalam tulang pelipis atau tulang temporalis yang berisi 3 tulang pendengaran, yaitu malleus atau tulang martil, incus atau tulang landasan, dan stapes atau tulang sangurti. Ketiganya saling berhubungan melalui persendian. Yang ketiga ada telinga dalam atau labirin. Terdiri dari serangkaian rongga-rongga telinga, saluran membranosa berisi cairan. Saluran-saluran membranosa membentuk labirin membranosa dan berisi cairan endolimfe, sedangkan rongga-rongga tulang di dalamnya berada labirin membranosa disebut labirin tulang atau labirin oseosa. Yang selanjutnya ada gangguan pada sistem indera. Gangguan pada sistem yang pertama yaitu gangguan penglihatan. Gangguan pada indera penglihatan atau mata itu ada beberapa, tapi saya ambil hanya 3. Yang pertama ada miopi. Miopi atau rabun dekat, yaitu cacat mata karena lensa mata terlalu cekung dan bola mata terlalu panjang. Yang kedua ada hipermetropi, yaitu rabun dekat, yaitu cacat mata karena lensa mata terlalu cembung dan bola mata pendek sehingga bayangan jauh di belakang bola mata. Yang selanjutnya ada astigmatisme. Astigmatisme adalah kecembungan kornea tidak merata sehingga bayangan kabur atau bayangan jatuh di atas retina. Yang selanjutnya ada gangguan pada indera pembau atau hidung. Gangguan pada indera pembau yang pertama yaitu hiposmia. Hiposmia adalah indera penciuman yang kurang mampu untuk mencium bau. Yang kedua ada hiperosmia. Hiperosmia adalah kemampuan hidung yang lebih peka terhadap bau-bauan. Yang terakhir ada sinusitis. Sinusitis yaitu tulang tengkorak di sekitar hidung yang berongga dan berisi udara. Gangguan yang selanjutnya adalah gangguan pada indera pengecap atau lidah.
Gangguan pada indera pengecap atau lidah yang pertama yaitu hipogeusia. Hipogeusia adalah penurunan kemampuan untuk mengidentifikasi rasa manis, asam, pahit, dan juga asin. Yang selanjutnya ada dysgeusia. Dysgeusia yaitu kondisi di mana lidah merasakan rasa busuk asin serta rasa tengik atau logam yang bertahan dalam mulut. Yang selanjutnya ada gangguan indera peraba. Gangguan indera peraba yang pertama adalah luka bakar. Luka bakar bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Yang kedua ada jerawat. Jerawat disebabkan oleh peradangan kelenjar sebaceae. Yang ketiga ada dermatitis. Dermatitis yaitu peradangan pada permukaan kulit, ditandai dengan gatal-gatal merah, bengkak, melepuh, dan juga berair. Yang selanjutnya ada gangguan pada indera pendengaran atau telinga. Yang pertama ada tuli konduktif. Tuli konduktif adalah gangguan penerimaan suara ke dalam koklea akibat kotoran atau nanah yang memenuhi telinga bagian tengah. Yang kedua ada tuli saraf. Tuli saraf adalah tuli yang terjadi akibat kerusakan pada koklea, organ korti atau saraf pendengaran. Yang selanjutnya ada otitis media. Otitis media yaitu radang yang disebabkan oleh peradangan pada tenggorokan karena adanya saluran eutasius yang menghubungkan keduanya. Sekian materi yang sudah saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan juga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.